Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmadina A dari kelas pendidikan fisika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran fisika, yaitu gerak lurus. Namun sebelum masuk ke materinya, saya ingin bercerita sedikit mengenai peristiwa dari gerak lurus itu sendiri. Pada minggu lalu, Budi berkunjung ke kampung halaman kakek dan neneknya. Ia sangat menikmati perjalanan karena pemandangan yang indah. Namun, kita harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut, karena jalannya yang berliku-liku. Ketika sebuah jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitupun kecepatannya, karena berubah-ubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lain halnya ketika mobil melaju di atas jalan yang lurus. Dengan kecepatan yang konstan, maka mobil tidak akan mengalami yang namanya percepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya kedua mobil tersebut melakukan yang namanya gerak lurus? Jadi, dapat kita katakan bahwa gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan. Adapun besaran yang sering dipakai dalam gerak lurus seperti jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir dari suatu benda. Untuk lebih memahami perbedaan jarak dan perpindahan, mari kita perhatikan animasi di samping ini. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B dan kembali ke titik C. Jadi, kita misalkan jarak titik A ke B sama dengan 3 meter dan jarak titik B ke titik C sama dengan 1 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh benda tersebut yaitu dari titik A ke titik B kemudian ke titik C. Berarti 3 meter ditambah 1 meter sama dengan 4 meter. Dan pada jarak kita tidak memperhatikan arahnya. Sedangkan perpindahannya hanya memperhatikan posisi awal dan akhir dari benda tersebut, yaitu dari posisi A ke posisi C. Berarti perpindahannya adalah 3 meter dikurang 1 meter berarti 2 meter. Jadi pada perpindahan kita harus memerhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran lain yang ada pada gerak lurus adalah kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. Adalah suatu gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, di sini kecepatannya dari awal hingga akhir itu konstan, sehingga percepatannya adalah 0. Adapun besarnya kecepatan dapat dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T, di mana V sama dengan kecepatan dalam satuan meter per sekon, S sama dengan perpindahan dalam satuan meter, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Ada dua grafik pada gerak lurus beraturan atau GLB, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T yang digambarkan seperti grafik berikut, dan grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T yang digambarkan
seperti grafik berikut ini. Adapun contoh pengaplikasian gerak lurus beraturan yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kereta api yang melintas di atas jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan yang konstan. Kemudian kita masuk dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatan yang tetap. Artinya, di sini benda mengalami perubahan kecepatan yang teratur sehingga menghasilkan percepatan yang konstan. Adapun persamaan pada gerak lurus berubah beraturan, yang pertama yaitu ada VT sama dengan V0 tambah A dikali T. Yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S, di mana VT sama dengan kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan dalam satuan meter per sekon pangkat 2, T dalam satuan sekon yaitu waktu, dan S adalah perpindahan dalam satuan meter. Pada GLBB terdapat 3 grafik, yaitu grafik percepatan terhadap waktu atau A terhadap T, grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T, dan grafik jarak terhadap waktu atau S terhadap T, di mana grafiknya dapat dilihat seperti berikut. Adapun contoh pengaplikasian gerak lurus berubah beraturan pada kehidupan sehari-hari yang dapat kita lihat, yaitu pesawat yang lepas landas dan kendaraan yang berjalan menuruni pegunungan. Berdasarkan arahnya, GLBB dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, suatu benda dapat mengalami suatu percepatan yang ditandai dengan percepatannya yang bertambah, dan suatu benda dapat dikatakan diperlambat yang ditandai dengan percepatannya yang berkurang. Sedangkan pada vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai gerak lurus. Sekian dan terima kasih.